Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ketemu lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya selalu percaya bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja dan tanpa ada kekurangan satu apapun di antara kita. Amin. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, hampir 100% saudara kita umat muslim tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi di dalam video berikut ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penjelasan dari seorang cendekiawan muslim ya, yang memaparkan kepada kita ternyata selama ini bahwa Yesus itu atau Isa itu ada di dalam Al-Quran, dia sebagai Isa Al-Masih. Nah tentunya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau sudah merujuk kepada Al-Masih, maka sesuai dengan pandangan umat Kristen, maka Al-Masih itu adalah merujuk kepada Sang Mesias atau kepada Kristus yang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia. Nah, oleh karena itu teman-teman semuanya, seperti apa cuplikan videonya? Mari langsung saja kita tonton video yang berikut ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan setiap video yang ada di dalam channel ini. Ini dia videonya. Quran bukan hanya berpolemik, tetapi juga menawarkan satu konsep kristologi ya, yang berbeda dengan kristologinya orang-orang Kristen. Nah, kristologi yang diajukan Al-Quran adalah bukan lagi Yesus itu sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, ya, yang itu memang adalah konsep Kristen, tetapi yang dikembangkan oleh Al-Quran adalah Yesus itu sepenuhnya Al-Masih dan sepenuhnya manusia. Jadi bukan sepenuhnya Tuhan dan sepenuhnya manusia, melainkan sepenuhnya Al-Masih dan sepenuhnya manusia. Nah, konsep Al-Masih ini penting. Walaupun Al-Quran tidak menjelaskan apa yang disebut dengan Al-Masih, tetapi Al-Quran membenarkan, ya, tidak ada keraguan tentang ini, bahwa Yesus itu adalah Al-Masih. Jadi satu-satunya nabi yang disebut Al-Masih dalam Al-Quran itu memang Yesus. Ya, tidak ada Al-Masih kecuali Yesus. Karena itu Al-Quran membenarkan teologi Kristen bahwa Al-Masih ini adalah Yesus. Ya, dan Al-Quran menegaskan, menolak mengkritik pandangan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Al-Masih. Ya, jadi Al-Quran itu sangat kritis terhadap orang-orang Yahudi, ya, yang menganggap Yesus ini sebagai bukan anak yang benar gitu. Maka disebutkan klaim orang-orang Yahudi itu sebagai buhtanun azim dalam Al-Quran. Klaim orang-orang Yahudi itu sebagai fitnah yang sangat-sangat keji. Ya, karena yang ingin ditegaskan Al-Quran adalah pertama menegaskan nobilitas of Jesus. Jadi Yesus ini adalah pribadi yang utama. Dan untuk menegaskan keutamaan pribadi Yesus, pertama yang harus dilakukan Al-Quran adalah menegaskan kesucian Maryam. Maryam itu adalah pribadi yang suci, yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Allah di antara min nisa'il alamin, itu bahasa Al-Quran. Dari semua wanita di dunia, maka dipilihlah Maryam. Dan kita perlu tahu bahwa Maryam ini adalah satu-satunya perempuan dalam Al-Quran yang disebutkan secara eksplisit. Al-Quran tidak pernah menyebut nama perempuan kecuali Maryam. Ya, bahkan tentang Hawa, istrinya Adam sebagai manusia pertama, Al-Quran tidak menyebut nama kecuali Maryam. Betapa utamanya Maryam itu. Dan karena itu kita bisa paham kenapa Al-Quran itu menjadikan satu surat sendiri yang disebut dengan surah Maryam. Surat tentang Maryam. Jadi begitu utama. Dan itu dilakukan Al-Quran, saya kira, untuk menegaskan keutamaan Yesus, gitu, keutamaan Isa. Dan karena itu saya tidak menganggap remeh, ya, pandangan Al-Quran yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah the Messiah. Yesus itu adalah Al-Masih. Walaupun kita bisa berdebat apa yang dimaksud Al-Quran dengan Al-Masih, karena Al-Quran memang tidak menyebutkannya secara eksplisit, ya. Karena itu kristologi yang diajukan Al-Quran bukan Yesus sebagai sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, tetapi sepenuhnya Al-Masih dan sepenuhnya manusia. Karena
seperti kita tahu, Al-Quran memang sangat menekankan kemanusiaan dari Yesus. Nah, karena itu, kalau kita melihat bagaimana Al-Quran mendeskripsikan tentang Yesus, nah ini penjelasan berikutnya yang ingin saya kembangkan, bahwa Yesus dalam Al-Quran itu memang lebih dari sekedar nabi. Ya. Karena dia diberikan gelar yang tidak diberikan kepada semua nabi. Hanya unik pada Yesus. Jadi kalau Anda membaca surat An-Nisa, seperti yang tadi saya sebutkan, yang mengkritik tentang penyaliban. Saya kira kita tidak punya waktu untuk mendiskusikan soal penyaliban. Tapi kalau Anda nanti berminat, kita bisa diskusikan. Saya kira saya sudah melebihi waktu yang disediakan. Saya satu poin saja. Kalau Anda membaca surat An-Nisa ya, ayat 157 itu tentang penyaliban, maka Al-Quran itu menyebut gelar kepada Yesus yang sama sekali tidak disebutkan yang sama sekali tidak diberikan kepada nabi-nabi lain. Bahwa Yesus itu adalah firman Tuhan. Bahwa Yesus itu kalimah, ya, kata, logos dalam bahasa yang digunakan oleh orang-orang Kristen. Kalimatullah itu hanya disebutkan untuk Yesus. Tidak ada nabi lain yang diberi gelar kalimatullah itu. Jadi Yesus itu sebagai kalimat Allah. Ini sebenarnya sangat Kristen ya, sangat Kristen. Yesus itu sebagai the Word of God, the Word. Kalau Anda mengikuti teologinya Yohanes misalnya, firman bersama Tuhan, firman adalah Tuhan dan seterusnya. Itu diafirmasi dalam arti bahwa Yesus itu memang kalimatullah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga tidak diberikan kepada nabi-nabi lain, Yesus itu sebagai ruhun minhu, gitu. Sebagai spirit dari Tuhan. Ya, itu adalah istilah yang sangat khusus bagi Yesus. Karena itu, walaupun Isa atau Yesus, maksud saya, ini poin yang terakhir. Sorry, saya mengatakan banyak terakhir, padahal belum terakhir ya. Walaupun Yesus atau Isa itu sebagai figur yang contested, yang sangat yang menjadi pusat perbedaan Kristen dan Islam, tapi saya kira ya, dalam konteks seperti yang tadi saya diskusikan itu tentang kristologi Quran, mana Al-Quran melihat Yesus sebagai nabi tapi lebih dari nabi, itu sebenarnya bisa menjadi semacam poin perbincangan. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa kita sebenarnya bisa berbincang tentang Yesus. Persoalan yang sangat rumit, tapi sebenarnya bisa menjadi perbincangan antara teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen gitu. Nah itu teman-teman, saya tidak ingin mencari titik temu, tapi semata-mata mengajukan berbagai penjelasan terhadap berbagai kritik yang dilancarkan Al-Quran terhadap teologi dan paham teman-teman.